Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran analisis perancangan sistem informasi kali ini akan membahas mengenai pembuatan kode. Pembuatan kode di dalam sebuah data ini sangat penting karena untuk mengidentifikasi bahwasannya data yang ada di dalam database adalah dibedakan menggunakan data kode. Tujuannya adalah yang pertama untuk memberikan penandaan keunikan di dalam suatu objek data. Contohnya adalah ID barang atau kode barang atau ID pelanggan atau kode pelanggan. Atau biasanya kalau di perusahaan ada NIP, kemudian NIK, ya. Ini adalah untuk menandakan keunikan dari suatu data tersebut. Kemudian yang kedua, tujuan dari penggunaan data kode adalah untuk menyimpan sejumlah informasi yang terkait dengan objek yang diwakilinya. Seperti halnya NPM, ya, kemudian NIP, ya. Ini adalah untuk memberikan informasi bahwasannya objek atau data itu diwakili dengan sejumlah informasi yang ada di dalam data kode. Kemudian yang ketiga, data kode dapat mempermudah atau menyingkat penyebutan atau penulisan identitas suatu objek. Contohnya di sini nomor kendaraan, ya. Ini di dalam nomor kendaraan dapat mengidentifikasi identitas di dalam suatu objek, ya. Contohnya misalkan nomor kendaraan, ya, yang diawali dengan huruf Z. Misalkan itu adalah untuk memberikan informasi berkaitan dengan wilayah pemilik dari nomor kendaraan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, data kode juga untuk mengklasifikasikan data. Contohnya di sini nomor akun, G atau L. Nah, ada beberapa jenis kode yang dapat digunakan untuk membuat data kode. Yang pertama ada kode berdasarkan sekuensial, ini berdasarkan urutan, ya. Kemudian yang kedua kode berdasarkan mnemonic, ya, mnemonic. Kemudian yang ketiga ada kode blok. Kemudian yang keempat ada bersifat grup atau gabungan. Kode urutan atau sekuensial ini dicontohkan seperti berikut, ya. Karena ini berdasarkan urutan, ya, atau sekuensial, maka kira-kira kalau seandainya kodenya dibatasi menjadi 3 digit, ya, maka diawali dengan 001. Kemudian diikuti dengan nama barangnya apa. Kemudian 002, kemudian untuk nama barang apa. 003 untuk nama barang apa, dan selanjutnya sampai batasan akhirnya 999. Ini adalah contoh kode urutan atau bersifat sekuensial. Kemudian yang kedua ada kode mnemonic, ya. Ini menginisialkan atau dengan cara meringkas, ya. Contohnya di sini dengan huruf 3 digit, ya. Contohnya di sini nama kota misalkan Bandung, maka untuk kode mnemonicnya adalah BDG. Kemudian Jakarta bisa disingkat dengan JKT, ya. kemudian Surabaya SBY, kemudian Semarang
SMR. Nah, ini adalah ketiga digit ini untuk menggambarkan sebuah nama kota contohnya. Kemudian selanjutnya kode blok. Kode blok di sini adalah batasan, ya. Misalkan dari batasan kode 1000 sampai 1999 ini adalah untuk menandakan data dari Aktiva lancar. Kemudian dari 2000 sampai 2999 ini untuk menandakan Aktiva tetap, ya. Dan selanjutnya, nah kode blok ini adalah kode yang dibatasi antara sekian ke sekian, ya, maka itu untuk klasifikasi apa, ya. Ini adalah contoh dari kode blok. Kemudian selanjutnya adalah kode grup, ya. Grup di sini adalah gabungan, ya. Contohnya di sini 2009-13-001. Nah, dari kode ini kita bisa mengidentifikasi bahwasannya memiliki identitas tersendiri atau arti tersendiri. Contohnya 4 digit pertama, ya, ini untuk menandakan tahun angkatan. Contohnya di sini 2009, ya. 1 digit kelima ini adalah artinya untuk kode jenjang pendidikan. Kemudian 1 digit ke-6 ini untuk menandakan kode jurusan. Kemudian 4 digit terakhir ini untuk nomor urut mahasiswa, ya. Artinya ini 2009 ini untuk tahun angkatan. Kemudian digit pertama, ya, setelah 4 digit pertama atau tahun angkatan, atau digit kelima adalah untuk jenjang pendidikan. Kemudian digit berikutnya ini untuk kode jurusan. Kemudian untuk 4 digit terakhir ini untuk urutan, ya. Ini adalah contoh kode grup, ya. Kalau seandainya tahun angkatannya berbeda, maka ini diganti menjadi tahun angkatan berikutnya. Begitupun apabila masuk ke jurusan yang berbeda, artinya ini juga berbeda kodenya. Kemudian ini urutan mahasiswanya tergantung dari pendaftaran. Nah, kalau pendaftaran pertama, maka kemungkinan ini urutannya nomor 1. Nah, bagaimana cara pembuatan kode? Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah panjang data yang akan nanti diisi, ya. Gunakan panjang data yang sesuai, ya. Alasannya adalah ini supaya ketika kita memasukkan sebuah data, ya, ini mencukupi, ya. Kalau seandainya batas kodenya misalkan 4, maka panjang data yang ada di database lengthnya usahakan adalah 4 digit juga. Nah, jangan berlebihan, ya. Contohnya di sini data barang akan diberikan kode dengan jenis kode sekuensial atau kode urutan dengan jumlah item barang hanya berkisar puluhan saja atau tidak akan melebihi 1000, ya. Maka gunakan 3 digit alfanumerik, ya.
Kemudian yang kedua adalah harus menghindari penggunaan spasi. Nah, kenapa? Penggunaan spasi pada kode atau data kode tidak memberikan manfaat apapun. Justru hanya akan memboroskan memory space. Ya. Ini akan menyita memori kalau seandainya menggunakan spasi, ya. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah jangan menambahkan simbol yang tidak perlu. Contohnya di sini, data barang B001. Maksudnya B adalah barang. Kemudian kalau data pemasok diawali dengan P001, P02, P03. Untuk faktur oleh F, ya, F001, F002. Nah, maksud daripada simbol di sini kemungkinan nanti ketika pada saat membuat kode, misalkan membuat data kodenya barang, misalkan B strip 001. Nah, maka ini stripnya ini kemungkinan sebaiknya dihilangkan saja. Jadi B001. Jadi tidak adanya simbol. Kemudian yang selanjutnya, gunakan panjang kode yang konsisten. Jika menggunakan kode mnemonic, kode blok, atau kode grup. Khusus untuk kode sekuensial atau urutan, karena bisa bertipe numerik, maka lebar bisa bervariasi, ya. Jadi panjang kode harus konsisten. Maka disarankan ketika membuat kode sebaiknya menggunakan pada bahasa pemrogramannya menggunakan kode secara otomatis. Jadi panjang kode itu sudah disesuaikan, sudah otomatis, ya, dengan menerapkan sintak pada saat menambahkan barang atau menambahkan data. Maka kodenya sudah muncul otomatis. Jadi tidak usah membuat kode secara manual atau mengetik sendiri, ya. Jadi kalau misalkan dengan cara manual, maka kemungkinan terjadi data atau kode yang salah atau kode yang sama dengan yang sudah diinputkan. Maka disarankan untuk membuat kode secara otomatis. Berikutnya harus dilakukan secara standarisasi. Jika suatu kode akan dimanfaatkan oleh banyak pihak, oleh semua departemen atau instansi, maka format kode harus konsisten ketika digunakan. Oleh karena itu sebaiknya ada kesepakatan untuk menstandarkan penulisan kode, ya, karena ini akan kalau ini akan berakibat terhadap standarisasi kode apabila misalkan kodenya sudah ada standarnya atau kesepakatan, ya. Ini juga harus dipertimbangkan kalau seandainya data yang nanti akan ditampilkan akan digunakan oleh berbagai pihak. Berikutnya, untuk konteks penggunaan kode dalam perangkat lunak, idealnya data kode baru bisa di-generate secara otomatis. Nah, ini yang tadi disampaikan, ya, agar lebih mempermudah pada saat memasukkan data, kemudian agar tidak terjadi kode yang sama, ya, atau misalkan ada kesalahan, ya, maka sebaiknya kode itu secara otomatis, ya,
disimpan sintaknya pada pemrogramannya. Kemudian selanjutnya, jika volume data baru cukup besar setiap periodenya, tambahkan info bulan, tahun pada kode. Ya, contohnya di sini data penjualan tiap bulannya berkisar ratusan transaksi. Maka buat format kode dengan 2 digit pertama merupakan tahun transaksi, 2 digit berikutnya adalah bulan transaksi, dan 3 digit terakhir adalah nomor urut transaksi pada bulan tersebut. Nah, ini sama dengan kode grup, itu ya, sama dengan kode grup. Dan ini yang disarankan supaya data ya tidak mengalami yang pertama penumpukan, kemudian data kalau misalkan di sifatnya grup itu akan memberikan informasi identitas daripada transaksi tersebut. Dan itulah data kode. Kemudian bagaimana cara membuat kodenya, ya silakan nanti bisa diimplementasikan berdasarkan petunjuk-petunjuk dan yang disarankan ketika membuat data kode. Kemudian terakhir, silakan bisa dicoba diterapkan data kodenya di dalam soal ini, ya. Di sini ada sebuah layanan, ya, layanan pada sistem, ya. Kemudian coba dibuatkan data kodenya agar bisa mengidentifikasi, ya, atau menjadi ciri, ya, agar data tersebut ketika digunakan di sini dapat memenuhi informasi yang diperlukan. Silakan nanti untuk dikerjakan, ya. Di sini ada sebuah layanan futsal, lapangan futsal, kemudian bulu tangkis, kemudian tenis. Itu dapat menyewakan sarana lapangannya. Kemudian pihak penyewa terdiri atas member, kemudian non-member. Nah, ini harus diidentifikasi, ya, mana kode mana yang sebaiknya nanti digunakan untuk member, kemudian berikan juga kode mana yang sebaiknya untuk non-member. Nah, ini harus diklasifikasikan. Untuk menjadi member, penyewa harus membayar annual fee, ya, atau iuran tahunan. Artinya di sini ada transaksi tahunan yang dilakukan oleh penyewa, yaitu member. Fasilitas yang diperoleh oleh member, adanya potongan biaya sewa sebesar 40% dan tidak perlu membayar DP jika memblok lapangan. Sedangkan non-member tidak membayar iuran tahunan, tetapi ia harus membayar uang sewa penuh, tidak dapat potongan, dan harus membayar DP minimal 50% jika akan memblok lapangan, ya. Dan ini harus dicatat. Nah, silakan kode transaksinya seperti apa. Transaksi DP, kemudian tadi transaksi iuran tahunan, ya. Nah, bagaimana cara mengklasifikasikan atau memberikan datanya? Jumlah penyewa baru per tahun sekitar 50 orang, ya. Jadi ada batasan nih, maksimal
puluhan, ya, transaksinya puluhan. Nah, bagaimana cara memberikan kodenya, ya, untuk bisa memenuhi transaksi sekitar 50-an atau puluhan, ya. Karena dapat disewa per jam dengan jumlah lapangan 10 buah, transaksi penyewaan tiap hari maksimal 30 kali. Nah, maksimal transaksi per hari 30. Ya. Spot haul dapat digunakan tiap hari Senin sampai Minggu dan hari libur tutup pada hari raya. Tiap pembayaran sewa membutuhkan kwitansi sebagai bukti pembayaran. Nah, terakhir ada transaksi kwitansi. Nah, silakan nanti buatkan kwitansinya. Nah, silakan dikerjakan, ya. Untuk jawaban nanti silakan upload di LMS. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.